Yohanes pasal yang keempat ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah salah satu peristiwa dalam firman Tuhan setelah Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan di Perigi Yakub. Dan di sana dijelaskan bagaimana Yesus menjelaskan bahwa kalau kamu minum dari air dari perigi ini, kamu akan haus lagi, tetapi kalau air yang kuberikan padamu akan mengalir selama-lamanya. Dan kemudian Yesus juga menjelaskan bagaimana saatnya akan tiba bahwa orang tidak lagi menyembah di gunung atau di Yerusalem, tapi orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan tadi salah satu bagiannya adalah pada saat itu murid-murid Yesus mencari makanan, dan kala mereka kembali, mereka mengajak Yesus untuk makan, gitu ya. "Rabi, silakan makan." Dan kemudian Yesus berkata bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kemudian murid-muridnya saling bertanya satu dengan yang lainnya, adakah orang yang membawakan dia makanan? Dan kemudian Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai kata-kata Yesus tentang makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Mungkin kalau kita secara gampang kita berpikir maksud makanan di sini tentu saja bukan sesuatu yang kita makan terus kita kunyah di mulut kita, tetapi ini menjadi satu gambaran. Seringkali dengan mudah kita berpikir ini menjadi sesuatu hal di mana keseharian Yesus atau tujuan Yesus melakukan semuanya adalah Dia melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya, gitu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin kita juga sering mengenal arti-arti konotasi tentang kata makanan. Saya ngambil contoh misalnya orang yang tinggal di daerah bantaran sungai, makanan sehari-hari dia adalah banjir, misalnya jadi seperti itu. Jadi misalnya banjir adalah menjadi makanan keseharian, makanan sehari-hari orang yang tinggal di bantaran sungai. Itu menunjukkan bahwa makanan di sini menjadi sesuatu yang artinya terbiasa mereka hadapi, menjadi sesuatu yang sehari-hari mereka mengalami hal seperti itu. Dan seringkali makna ini pun ya kita seringkali terjemahkan dalam kata-kata Yesus waktu Dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kita dengan mudah kita mencernanya bahwa ini seperti gambaran makna konotatif yang ada dalam bahasa Indonesia tentang makanan. Bagaimana itu menjadi satu kegiatan yang lumrah, menjadi satu kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Yang tadi saya ngambil contoh misalnya orangnya berkata bahwa banjir adalah makanan sehari-hari buat mereka yang tinggal di bantaran sungai. Itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang lumrah mereka hadapi, itu sesuatu yang sehari-hari mereka bergelut dengan hal itu, gitu. Tetapi di sini saya ingin melihat satu hal yang lebih tentang arti makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, gitu. Makanan ini menjadi sesuatu hal yang mungkin sudah tidak asing lagi, dan ini bicara soal bagian dari kehidupan manusia. Waktu Yesus dicobai dan kemudian Dia berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Di sini menggambarkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Memang makanan itu membuat manusia hidup. Di sini berbicara soal bagaimana kehidupan seseorang itu ditopang oleh makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Manusia jasmani perlu makanan jasmani dan manusia rohani tentu juga perlu makanan rohani. Jadi di sini makanan bicara soal sesuatu yang menopang sebuah kehidupan, gitu ya. Ada orang dunia yang buat quote seperti ini, buat makananmu menjadi obatmu sebelum obat menjadi makananmu. Jadi kalau kurang lebih kita makan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Buat makanan menjadi obatmu. Kalau kita makan sembarangan, maka pada akhirnya obat yang akan menjadi makananmu, gitu ya. Itu quote-quote yang sering dibuat oleh orang-orang dunia. Atau juga kalau kita mendengar mungkin ada orang yang membuat istilah atau sebuah acara di TV zaman dulu yang dikatakan you are what you eat, gitu ya. Kita menjadi satu pribadi yang menggambarkan apa yang kita makan itulah yang menjadi diri kita sebenarnya, gitu ya. Dan banyak quote-quote yang dunia gambarkan tentang hubungannya antara makanan dengan pribadi seseorang, gitu. Di sini kita akan melihat lebih banyak mengenai apa sih kata-kata Yesus waktu Yesus berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, gitu ya. Dan tentunya kita tidak akan mencerna seperti yang tadi saya gambarkan sebagai sesuatu hal di mana itu menjadi suatu keseharian, itu menjadi sesuatu hal yang setiap kali Yesus lakukan. Itu sama sekali tidak salah. Tapi kita akan melihat lebih jauh dari hal itu, gitu ya. Yang pertama kalau kita bicara soal makanan, tentunya ini bicara soal sesuatu di mana
Tadi saya udah bilang makanan itu menunjang suatu kehidupan, entah kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Kehidupan jasmani kita ditopang oleh makanan yang kita makan, gitu ya. Begitu juga dengan kehidupan rohani. Dan salah satu yang dibicarakan dengan makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini berbicara tentang sesuatu bagaimana satu tujuan dari sebuah kehidupan, satu tujuan keberadaan Allah, satu tujuan di mana Yesus ada ke dalam dunia. Gitu ya. Jadi di sini bukan semata-mata satu aktivitas rutin yang Yesus lakukan, tetapi ini menggambarkan bahwa Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan bahwa Dia akan menyelesaikan pekerjaan yang diutus oleh Bapa, dan Dia akan menyelesaikan semuanya, melakukan semua pekerjaan Allah dan menyelesaikannya. Gitu. Kalau kita lihat dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa." Jelas kata firman Tuhan di sana bahwa Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dan Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan Allah dan menyelesaikannya. Gitu. Dan di sana dikatakan bahwa Dia datang untuk memanggil orang yang berdosa dan bukan orang yang benar. Gitu ya saudaraku ya. Itu adalah gambar yang pertama tentang bagaimana Yesus melakukan kehendak Allah yang mengutus dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Gitu ya. Dan hal yang berikutnya adalah kita lihat dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Pekerjaan yang dilakukan Allah adalah menggenapi semua hukum Taurat, gitu. Dan itu yang Yesus lakukan. Dan ini yang Yesus gambarkan seperti makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah melakukan semua kehendak Allah. Makanan di sini bukan bicara sesuatu yang sehari-hari Dia lakukan, tetapi berbicara lebih dari itu, bagaimana Dia bertujuan untuk datang melakukan seluruh kehendak Allah dan menyelesaikannya. Dan kehendak Allah di sini bicara soal bagaimana Dia menyelamatkan orang yang berdosa. Kehendak Allah di sini berbicara bagaimana hukum Taurat akhirnya digenapi dan digantikan dengan hukum kasih karunia. Gitu. Dalam Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi jelas Yesus datang untuk menggenapi rencana Tuhan. Yesus datang untuk menggenapi sebuah kehendak Allah dan kemudian menyelesaikan semuanya. Dia yang adalah pribadi Allah, Dia melakukan segala sesuatu yang direncanakan sejak awal. Bagaimana keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular, dan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan semata-mata untuk mencari orang yang benar. Dan Yesus datang untuk menggenapi semua hukum Taurat, supaya manusia tidak hidup lagi di bawah perbudakan hukum Taurat, tetapi ada di bawah hukum kasih karunia. Gitu ya saudaraku ya. Dalam Yohanes 6 ayat 39 dikatakan, "Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku." Inilah kehendak Bapa yang Yesus lakukan, dan Dia hendak selesaikan semuanya. Gitu. Yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, melainkan supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Gitu ya. Yesus menjanjikan kebangkitan. Barang siapa yang ada percaya padanya, Yesus katakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu di mana itulah makananku. Makananku dalam melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan di sini bicara bagaimana tujuan Yesus ke dalam dunia, bagaimana Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, kata firman Tuhan. Dan Dia datang untuk menyelamatkan orang yang terhilang, karena itu adalah kehendak Bapa. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, karena itu adalah kehendak Bapa. Dia datang untuk menggenapi semua hukum Taurat, sehingga manusia tidak lagi diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia diselamatkan karena anugerah yang Yesus berikan. Dan itu adalah kehendak Bapa. Dan Yesus datang semata-mata bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi Dia datang atas kehendak Bapa. Dan itu kata firman Tuhan. Jelas saudaraku? Dan ini yang pertama yang kita bicara tentang makananku. Jadi kalau kita bicara soal makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Yang pertama itu bicara soal tujuan. Itu bicara soal tujuan sebuah kehidupan. Itu bicara soal sesuatu di mana untuk apa sih Anda dan saya ada. Gitu ya. Kalau saya pertanyakan kembali kepada Anda dan saya, apa sih yang menjadi makanan kita sebenarnya? Itu bicara soal apa sih yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita.
Gitu ya, dalam kehidupan kita secara rohani, apa sih yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita? Apakah kita semata-mata hendak hanya memperkaya diri kita sendiri? Apakah kita semata-mata hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita sendiri? Atau kita ingin melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita? Atau kita hendak melakukan kehendak yang Yesus utus kita semua? Dikatakan bahwa pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Dan kalau kita punya tujuan hidup untuk melakukan kehendak Bapa, maka itulah yang menjadi makanan Anda dan saya. Dan kita adalah seperti apa yang kita makan. You are is what you eat. Gitu ya. Dan apa yang kita makan itulah yang menjadikan diri kita sendiri. Dan kalau kita hidup melakukan kehendak Allah, maka kita akan berkenan kepadanya. Jelas aku? Itu yang pertama yang bicara soal makanan. Gitu ya, makananku. Yang kedua bicara soal makanan, kalau kita lihat secara jasmani biasa, makanan ini bicara soal sesuatu yang memuaskan suatu kehidupan. Gitu ya, biasanya banyak orang yang kalau masa-masa dalam kehidupan sehari, salah satu bisnis yang cukup laku adalah bisnis kuliner. Karena ini berhubungan dengan sesuatu di mana orang ingin memuaskan sesuatu dalam kehidupannya dengan mengecap segala sesuatu yang enak di mulutnya. Gitu. Dan makanan di sini bicara soal sesuatu bagaimana itulah yang memuaskan kehidupannya. Gitu ya, kehidupan Anda dan saya banyak dipuaskan dengan banyak perkara, tetapi Yesus mengajarkan bahwa kepuasan dalam hidup sesungguhnya adalah pada saat melakukan kehendak Allah. Kepuasan dalam kehidupan yang sesungguhnya pada saat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dan itu yang Yesus gambarkan dengan makananku. Gitu ya. Dalam Matius 3 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Waktu itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis merasa dia tidak layak membaptis Yesus. Dan kemudian Yesus berkata, biarkan hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh rencana Allah. Jadi sejak awal Yesus sudah berkata kepada Yohanes, kita akan harus menggenapkan seluruh rencana Allah. Gitu ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga jika satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sesuatu hal di mana kita melakukan kehendak Allah itu menjadi sesuatu hal yang memberikan kepuasan dalam kehidupan kita, dan itu digambarkan seperti makanan. Itu digambarkan seperti makananku. Gitu ya, pada saat kita melakukan kehendak Allah, pada saat seorang datang bertobat kepada Tuhan, karena Yesus datang dengan satu tujuan untuk mencari orang yang berdosa, dan pada saat ada seorang berdosa yang bertobat dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, maka itu memberikan suatu kepuasan dalam kehidupan kita, dan itu memberikan gambaran seperti satu sukacita yang besar. Gitu ya. Dalam Lukas 15 ayat 32 dikatakan, kita patut bergembira, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ini perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Dan kemudian pada saat kakaknya, anak sulung tadi berkeluh kesah dan dia merasa bahwa ayahnya tidak memperlakukan dia dengan baik, kemudian ayahnya berkata bahwa kita patut bersukacita dan kita patut bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Dan ini menjadi sesuatu hal yang membawa sukacita, ini menjadi sesuatu hal yang membawa kepuasan. Gitu ya. Saya nggak tahu Anda dan saya dalam kehidupan kita, apa sih yang membuat kita bisa puas dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa puas apabila kita memiliki mobil yang bagus. Apakah kita puas tatkala kita memiliki rumah yang sangat mewah? Apakah dari sanalah kita meletakkan kepuasan hidup kita? Tetapi Yesus mengajarkan di sini bahwa makananku yang menjadi kepuasan dalam kehidupan itu adalah pada saat kita melakukan suatu kehendak Allah dan menyelesaikannya. Itu menjadi satu kepuasan bagaimana seorang yang datang bertobat, seorang yang berdosa dan kemudian bertobat, seorang yang hilang dan kemudian ditemukan kembali, dan itu menjadi sesuatu hal yang mendatangkan sukacita besar, dan itu memberikan satu kepuasan dalam hidup. Dan itu digambarkan seperti makananku. Jelas aku? Jadi hal pertama kalau kita bicara Yesus berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kita tidak hanya menafsirkan ini seperti halnya ungkapan konotatif dalam bahasa Indonesia biasa yang mengungkapkan bahwa itu satu kegiatan rutin sehari-hari yang lumrah dialami. Tetapi di sini bicara makananku, ini bicara soal tujuan dari kehidupan seseorang, ini bicara soal kepuasan dalam kehidupan seseorang. Dan Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan itu adalah makananku. Dan satu kepuasan dalam kehidupan Anda dan saya apabila kita melakukan kehendak Allah. Karena pada saat seseorang bertobat, maka ada satu sukacita besar di surga, dan itu memberikan kepuasan dalam kehidupan kita. Jadikan kepuasan kehidupan kita pada saat kita melakukan kehendak Allah.
Jadikan kepuasan hidup kita pada saat kita menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan Anda dan saya, dan itu Yesus gambarkan seperti makananku. Jelas, saudaraku? Hal yang ketiga yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, makananku ini bicara soal sesuatu di mana ada kegiatan atau sesuatu di mana orang menikmati suatu hidangan yang diberikan oleh seseorang. Dan ini bicara soal suatu intimacy, bicara soal suatu persekutuan, bicara soal kesatuan. Gitu ya. Jadi hal yang ketiga kalau Yesus berkata bahwa makananku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, itu menggambarkan suatu intimacy yang dekat, menggambarkan suatu kesatuan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Gitu ya. Aktivitas makan di sini menggambarkan sesuatu hal yang sangat dekat dan sangat intim. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa hal dalam firman Tuhan, dalam Lukas 22 ayat 30 dikatakan bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Itu Yesus berkata pada murid-muridnya, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Tentunya bukan menjadi pertanyaan, kalau gitu nanti kita makan apa dan minum apa? Bukan seperti itu, karena nanti di surga kita hidup seperti malaikat, tidak ada kawin dan mengawinkan. Tetapi makan dan minum semeja di sini menggambarkan suatu hubungan yang dekat, menggambarkan suatu persekutuan, menggambarkan suatu kesatuan, satu intimacy yang sangat dekat. Gitu ya. Makan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Gitu ya. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Gitu ya. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, apa yang terjadi? Aku akan masuk mendapatkan dia dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Gitu ya, dan dia bersama-sama dengan aku. Itu menggambarkan bahwa orang yang membuka hatinya, maka Yesus akan masuk dan terjadilah relationship di sana. Terjadilah fellowship di sana, di mana orang bersekutu dan menjadi intim, dan orang menjadi dekat dengan Tuhan. Jadi kalau Yesus berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya, itu menggambarkan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Menggambarkan sesuatu yang sangat dekat, menggambarkan sesuatu yang sangat intim. Begitu juga dengan Anda dan saya, saudaraku. Kalau kita menjadikan bahwa makanan kita melakukan kehendak Allah, itu semata-mata sebagai gambaran bahwa kita bersekutu dengan Allah, itu semata-mata bahwa gambaran bahwa Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia. Yesus katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa diam di dalam aku, maka dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan itulah yang menjadikan sesuatu di mana Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia. Jadikan melakukan kehendak Allah sebagai makanan kita. Itu menjadi semata-mata gambaran bahwa kita bersekutu dengan orang yang membuat makanan, gitu ya. Saya termasuk satu pribadi yang bukan rewel, saudaraku, tetapi saya termasuk cukup pilih-pilih jenis-jenis makanan, terutama tempatnya, gitu ya. Jadi seringkali kalau kita makan di luar, saya lebih prefer bukan cuma sekedar melihat menu atau harganya, saudaraku, tapi juga saya lebih memperhatikan kondisi tempatnya seperti apa. Kalau tempatnya kira-kira tidak memungkinkan, maka saya tidak mau makan di sana, gitu ya. Dan itu menggambarkan bahwa sejauh mana saya bisa mempercayakan diri saya kepada orang yang membuat makanan. Dan pada saat salah satu saya menikah dengan istri, maka salah satu hal yang menjadi satu gambaran bahwa saya mempercayakan hidup saya untuk dalam satu kondisi istri saya menyiapkan makanan buat saya, dan itu menjadi sesuatu hal yang saya suka. Dan itu menggambarkan suatu relationship, itu menggambarkan suatu hubungan, itu menggambarkan suatu persekutuan yang dekat. Dan seperti itulah yang Yesus katakan dengan makananku. Jelas, saudaraku? Jadi dari video yang sederhana ini saya ingin menyinggung tentang 3 hal dalam firman Tuhan tentang arti makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kita biasanya hanya mencerna itu sebagai sesuatu hal di mana itu sesuatu hal yang biasa terjadi, itu sesuatu hal yang keseharian Yesus lakukan. Seperti saya bilang tadi dalam bahasa Indonesia, arti konotatif dari makanan, gitu ya. Dan tadi saya kasih contoh orang yang tinggal di bantaran banjir. Tetapi dari sini saya ingin ngasih gambaran bahwa arti makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Di dalamnya terkandung 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan melakukan kehendak Bapa. Bagaimana Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan menyelesaikan semua yang Bapa rencanakan. Dan itu adalah Yesus lakukan dengan cara Dia menebus kita, Dia mencari orang berdosa, dan Dia menggenapi semua hukum Taurat. Dan yang kedua, kalau kita bicara makanan, itu bicara soal kepuasan atau tujuan kehidupan kita. Menjadi sesuatu hal yang menyegarkan, menjadi sesuatu hal yang memuaskan kehidupan kita apabila kita melakukan kehendak Allah. Dan itu digambarkan seperti satu sukacita besar apabila ada satu orang yang dibawa ke dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita bicara soal makananku, itu bicara soal intimacy atau relationship atau fellowship antara si pembuat makanan dengan si penikmat makanannya. Dan makanan menjadi jembatan untuk menjatuhkan itu semua.
Dan itu digambarkan dalam firman Tuhan, kita akan makan dan minum semeja dengan dia. Jelas saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu hal yang baik, pelajaran buat kita semua, bagaimana seperti Yesus telah memberikan teladan, bagaimana dia menjadikan makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dan kemudian menyelesaikannya, dan itulah yang harusnya menjadi makanan Anda dan saya. Jadikan kehendak Bapa, rencana Tuhan, dan apa yang mau Bapa lakukan, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, itu menjadi tujuan kehidupan kita, itu menjadi kepuasan dalam kehidupan kita, dan itu menjadi sesuatu hal yang menggambarkan kita berhubungan erat dengan Tuhan. Gitu ya, lakukan setiap pekerjaan yang Allah kehendaki dan kita selesaikan itu semua, karena itu semua menggambarkan bagaimana kita berhubungan dekat dengan Tuhan, dan jadikan itu tujuan hidup kita dan menjadikan itu sebagai satu kepuasan dalam kehidupan kita. Jelas aku? Satu ayat yang terakhir di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas kata firman Tuhan bahwa bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan Yesus katakan bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-muridnya berpikir mungkin itu ada seorang perempuan yang membawa roti, padahal maksud Yesus sama sekali bukan itu. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, yaitu makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Aku datang dengan satu tujuan supaya kehendak Bapa digenapi. Bagaimana Bapa menebus orang berdosa, bagaimana orang berdosa dibawa datang pada Tuhan, bagaimana hukum Taurat digenapi. Dan Yesus katakan bahwa aku datang dengan menjadi sesuatu hal di mana itu memuaskan kehidupan kita dan Anda dan saya. Pada saat kita melakukan kehendak Bapa, itu mendatangkan kepuasan, dan itu menunjukkan bahwa kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jelas, saudaraku? Jadikan kehendak Bapa dan rencana Tuhan adalah makanan kita, saudaraku. Jadikan itu menjadi sesuatu hal di mana itu tujuan hidup kita. Jadikan itu menjadi sesuatu hal di mana kita mendapatkan kepuasan pada saat kita melakukan kehendak Allah. Jadikan itu menjadi sesuatu hal yang menggambarkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kehendak Bapa adalah supaya banyak orang diselamatkan. Kehendak Bapa supaya banyak orang akhirnya dibangkitkan pada akhir zaman. Kehendak Bapa supaya makin banyak orang yang akhirnya mengenal siapa itu Tuhan. Dan jadikan itu semua sebagai makanan kita. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.